Halo teman-teman semua, balik lagi nih sama aku Milka Natania Napitupulu. Teman-teman pada tahu gak sih apa yang dimaksud dengan kinetic gas? Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian semua buat belajar bareng aku tentang apa itu kinetic gas. Oke, daripada kebanyakan basa-basi lagi, mending kita langsung mulai aja. Cus. Oke teman-teman, jadi teori kinetic gas adalah model yang menjelaskan sifat-sifat makropis gas seperti tekanan, suhu, dan juga volume dengan menganalisis perilaku partikel atau molekul penyusunnya yang selalu bergerak, acak, dan saling bertumbukan. Nah, ada juga yang namanya gas ideal. Gas ideal adalah gas teoritis yang digunakan dalam fisika untuk memodelkan dan mempelajari perilaku gas dalam teori kinetik. Gas ini tidak ada di dunia nyata, tapi perilakunya sangat mendekati gas nyata pada suhu tinggi dan tekanan rendah. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat gas ideal. Sifat-sifat gas ideal itu ada 5, tapi yang lebih sering dipakai itu 2. Nah, yang pertama itu ada volume diabaikan, yang kedua itu tidak adanya gaya antar molekul. Nah, volume diabaikan maksudnya adalah ukuran partikel gas sangat kecil dibandingkan ruang kosong di antara partikel-partikel tersebut, sehingga volumenya dapat diabaikan. Sedangkan tidak ada gaya antar molekul, itu artinya tidak ada gaya tarik-menarik atau tolak-menarik antar partikel gas. Nah, teman-teman bisa juga nih ngelihat persamaan gas van der Waals. Nah, apa itu persamaan gas van der Waals? Nah, persamaan ini adalah untuk mengoreksi 2 sifat gas ideal yang udah aku bahas tadi, yaitu volume diabaikan dan juga tidak adanya gaya antar molekul. Nah, untuk sifat-sifat gas ideal yang lainnya itu ada ketiga, itu ada tumbukan lenting sempurna yang artinya tumbukan antar partikel atau antar partikel dengan dinding wadah tidak menghasilkan kehilangan energi kinetik. Dan yang keempat itu adalah gerak acak, partikel gas selalu bergerak lurus ke segala arah secara acak. Dan yang kelima berlaku hukum Newton, pergerakan partikel gas mematuhi hukum Newton tentang gerak. Lalu ada juga persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan N kecil dikali R dikali T, atau PV sama dengan N besar dikali K dikali T. P itu adalah tekanan gas, satuannya Newton per meter pangkat 2 atau Pascal. Terus V adalah volume gas, satuannya meter pangkat 3. Terus N kecil adalah jumlah molekul gas, N besar adalah jumlah partikel gas, R besar adalah konstanta gas umum, besarnya itu 8,314 Joule per mol dikali Kelvin. Lalu K kecil adalah konstanta Boltzmann, besarnya adalah 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Lalu ada suhu mutlak, satuannya Kelvin, itu ada 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, sekarang kita masuk ke rumus energi, kecepatan, dan tekanan gas. Nah, di sini ada yang namanya EKAVG. Itu rumusnya adalah 3/2 dikali K dikali T besar. Terus ada juga EK total. Sebenarnya ini sama aja kayak EKAVG, cuman beda diketahuinya aja sih guys. Nah, jadi EK total itu rumusnya sama dengan F/2 dikali N kecil dikali R besar dikali T besar. Nah, terus juga ada rumus kecepatan RMS. Nah, ini adalah biasa lambangnya adalah VRMS, sama dengan akar dari 3 kT per M, sama dengan akar dari 3 dikali R dikali T per M besar. Nah, M besar itu artinya massa molar atau massa 1 mol partikel. M besar itu rumusnya adalah M dikali Na. Nah, untuk cari K itu adalah dengan K sama dengan R per Na. Oke teman-teman, jadi sekarang aku udah nyiapin 3 contoh soal dan kita akan bahas satu-satu ya. Contoh soal pertama, tertulis sebanyak 4 mol gas helium berada pada suhu 27 derajat Celcius. Tentukan energi kinetik translasi total gas helium tersebut. Nah, di sini juga udah dikasih tahu R-nya itu sama dengan 8,314 Joule per mol
Kelvin. Nah, lalu kita tentuin dulu nih diketahui dan ditanyanya itu apa. Jadi diketahuinya itu ada N kecil sama dengan 4 mol, terus ada T sama dengan 27 Celcius. Nah, itu sama dengan 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Lalu kita juga dapat R-nya, R besar itu sebesar 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, lalu yang ditanya adalah Eka total. Nah, seperti yang tadi aku jelasin, ada juga tuh kan rumus Eka total. Nah, langsung aja kita masukin rumusnya. Eka total sama dengan F per 2 N dikali R dikali T sama dengan, nah di sini kita bisa tahu nih F-nya tuh berapa. F-nya itu adalah 3 karena gas helium bersifat monatomik sehingga berderajat bebas. Maka dari itu F-nya sama dengan 3. Nah, jadi kita masukin aja 3 per 2 dikali 4 dikali 8,314 dikali 300. Nah, 2 sama 4 bisa kita coret. Jadi 6 dikali 3,314 dikali 8,314 dikali 300 sama dengan 14.965,2 Joule. Oke, sekarang kita lanjut bahas nomor 2. Jadi di nomor 2 tertulis, suatu gas ideal berada di dalam ruang tertutup jika massa jenis gas tersebut adalah 1,2 kg per meter kubik dan tekanannya adalah 1,5 dikali 10 pangkat 5 PA atau parsial. Berapakah kecepatan efektif partikel gas tersebut? Nah, sekarang kita lanjut aja langsung tulis diketahui dan ditanyanya. Diketahuinya berarti rho-nya sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Lalu P-nya sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 5 PA. Nah, lalu ditanya adalah RMS. Iya benar. Nah, di sebelumnya juga aku udah jelasin apa itu VRMS. Jadi ada rumusnya tertulis VRMS sama dengan akar 3P per rho. Nah, maka kita masukin aja angka-angkanya. Akar 3 dikali 1,5 kali 10 pangkat 5 per 1,2. Maka hasilnya sama dengan akar 4,5 dikali 10 pangkat 5 per 1/2. Terus kita bagi dulu jadi akar 375.000, lalu diakarin, dihitung hasilnya adalah 612,37 meter per second. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3, nomor terakhir guys. Jadi di nomor 3 tertulis kecepatan efektif molekul gas hidrogen pada suhu 300 Kelvin adalah V. Jika suhu gas dinaikkan menjadi 450 Kelvin, berapakah kecepatan efektif molekul gas tersebut sekarang dalam fungsi V? Nah, kita tulis diketahuinya. Diketahui T1, T besar 1 sama dengan 300 Kelvin. Terus V1 sama dengan V. Lalu T2 sama dengan 450 Kelvin. Nah, yang ditanya adalah V2. Nah, kita pakai perbandingan guys. Kita pakai perbandingan. Jadi V1 per V2 sama dengan akar T1 per T2. Nah, FYI juga ini tuh kita pakai rumus, ini turunan dari rumus yang VRMS ya. Dan kalau gitu langsung masukin aja angka-angkanya. Berarti V1 nya kan sama dengan V, lalu per V2 sama dengan akar 300 per 450. Akar 3 terus dihitung, lalu hasilnya adalah V per V2 sama dengan akar 2 per 3. Lalu V2 sama dengan V dikali akar 3 per 2. Maka hasilnya adalah V2 sama dengan 1/2 akar 6V. Gitu guys. Mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan atau perbuatan. Terima kasih. Dadah.